Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahana Fikawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang melaksanakan uji pembelajaran dalam rangka melalui tugas rutin PPG Batch 2 2024 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah semuanya ya? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Oke, nanti akan belajar melalui daftar hadir dulu ya. Untuk mengawal pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu bersama-sama. Siap ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bibi untuk dirinya bisa maju. Siap ya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 4/4 mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, karena akan mengabsen dulu. Nanti yang tidak hadir tolong disampaikan ada izin sakit atau tanpa keterangan ya. Bulan Eka Siti Rosana, Francisca, Hening Salengar, Linda, Naila, Isel, Amel, Revina,
Sabila. Oke, Salu. Masuk. Kaisin. Lengkap tangan ya. Susi. Ana. Zara. Lina. Terima kasih. Ada yang tidak hadir. Semoga minggu depan kita bisa bertemu yang tidak hadir hari ini dan yang hadirnya karena sakit semoga diberikan kesehatan kembali. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran pertemuan kali ini. Kita akan belajar hal baru ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Moderasi beragama dengan kalian berpengalaman untuk mengobservasi di tempat ibadah lintas agama. Harapannya kalian belajar sikap apa? Toleransi ya. Kuncinya sikap toleransi itu harus membaur dengan perbedaan. Kali ini kita akan belajar tema baru yang ini sangat berhubungan atau dengan sekolah kita, yaitu sekolah vokasi atau SMK, yaitu tentang apa? Intinya ada di etika ya, etika bekerja dan etika berorganisasi. Etika itu apa sih? Sikap. Kalau etos kerja, misalnya dalam bicara tentang dunia kerja, etos kerja itu apa? Sikap dalam bekerja. Sikap atau etika yang perlu dimiliki ketika bekerja itu apa saja menurut kalian? Disiplin, apa? Sopan, jujur, bertanggung jawab. Oke, banyak ya, itu adalah etika-etika yang perlu kita jaga ketika kita bekerja. Dan itu etika yang tidak jauh berbeda ketika kita bawa dalam berorganisasi. Nah, makanya dalam tujuan pembelajaran kali ini yang perlu kita capai setelah belajar yang pertama adalah mampu menganalisis etika etos kerja keras, inovatif dan etika berorganisasi. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Yang kedua apa? Menganalisis etika berorganisasi. Itu tujuan pembelajaran kita nanti. Nah, sedangkan karakter kelima yang kita praktekkan nanti ada 3, yaitu mandiri. Maka nanti dalam pembelajaran ini selain Murana akan menyampaikan materi, kalian juga akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti kelompoknya bisa dibentuk setelah pembelajaran ini karena selesai disampaikan ya. Untuk selanjutnya pentingnya etika dalam dunia kerja. Nah, pentingnya etika dalam dunia kerja itu ada 2 komponen utamanya. Yang pertama yaitu untuk menjaga apa? Kepercayaan dan integritas. Yang kedua tentang kesejahteraan dan produktivitas. Nah, kalau kalian punya etika dalam dunia kerja, ya, etika itu tidak mestinya tidak hanya 1 hari 2 hari ya, tapi itu kontinu atau konsisten itu bentuk karakter atau etika dalam dunia kerja. Sesuatu yang kita ulang-ulang dan positif yang kita ulang-ulang dalam dunia kerja itu akan membentuk kepercayaan. Contoh ya, kita kerja kayaknya gimana kita bekerja setiap hari datangnya tepat waktu. Maksudnya jam berapa? Jam 8, bahkan sebelum jam 8 kita sudah masuk dulu misalnya di kantor. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali 2 kali atau hanya di awal-awal saja, tapi seterusnya selama di bekerja atau bekerja di sana. Dan itu akan membentuk kepercayaan, oh anak ini disiplin. Itu sudah dibaca oleh pimpinan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian berbuat apa itu nggak dimonitor, nggak mungkin. Jelas dimonitor meskipun mungkin pimpinan belum menyampaikan apa-apa atau belum menegur sesuatu kalau memang itu ada kesalahan. Itu ya, itu pentingnya membentuk kepercayaan. Jujur juga sama. Ketika kalian bekerja, kalian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dengan amanah, menyelesaikan tanggung jawab, dan itu bisa membangun kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah terbentuk antara kolega, ya, atasan, klien, nah itu akan membentuk integritas. Integritas itu kata kuncinya ada di konsisten. Jadi kalian jujur, tapi itu selalu kalian lakukan. Tepat waktu atau disiplin juga selalu dilakukan.
kompetensi yang itu nanti jika terus-menerus kita lakukan akan membentuk integritas dalam bekerja. Nah, nanti pentingnya yang kedua yaitu tentang kesejahteraan dan produktivitas. Kalau kita punya etika atau etos kerja yang bagus di dunia kerja, bohong lah ya kalau kita nggak dapat apresiasi atau dalam hal kerja itu biasanya kesejahteraan. Kalau kamu kerjanya bagus, ya akan dipromosikan naik jabatan. Kalau kamu kerjanya bisa produktif, misalnya membuat inovasi atau membuat gebrakan-gebrakan yang itu tidak dilakukan oleh orang lain, itu juga akan mendapatkan apresiasi. Biasanya kalau dalam lingkungan kerja itu apresiasinya dalam bentuk kerja atau insentif atau biaya atau upah biasanya. Yang upah tambahan yang itu di luar upah pokok. Ya. Oke, yang selanjutnya budaya inovasi dan kreativitas. Apa yang bisa bedakan inovasi dan kreatif? Inovasi itu apa sih? Inovasi itu kalian memperbarui hal yang sudah ada, ya, memperbarui hal yang sudah ada, tapi ada sisi uniknya. Misalnya sih kalian buka jasa MUA, ikut bergabung lah di jasa MUA, karena MUA itu kan nggak mungkin kerja sendiri loh, mestinya tim loh. Nah di situ kalian sudah tahu caranya bermake up, ternyata di cara make up di MUA ini tuh kurang ada yang bagus di dalam bentuk alisnya, kurang bagus misalnya dikasih lighter atau apa yang bikin flawless di akhirnya. Nah itu yang sebelumnya nggak ada, tapi kalian tambahkan, ya, tambahkan moles. Nah itu namanya inovasi. Sudah ada sebelumnya, tapi kalian moles menjadi lebih baik. Nah itu inovasi. Kalau kreativitas, dari kata create bahasa Inggris artinya apa? Menciptakan hal baru berarti ya. Misalnya sebelumnya belum pernah ada, tapi kalian membuat hal yang baru. Misalnya pisang itu biasanya diolah dalam bentuk produk apa? Keripik. Sama lagi? Pistol. Nah, belum ada yang lainnya nih. Nah, kalian misalnya membuat hal baru, misalnya es kacang hijau, misalnya sebelumnya nggak ada. Nah, itu adalah hal baru, bukan pistol tadi dipoles menjadi apa, ditambah topping, enggak, tapi kalian menambahkan hal baru. Ya, kalian membentuk hal baru atau pisang hijau sambil matang misalnya ya. Kan belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalian create, itu namanya kreativitas. Bisa yang bedakan antara inovasi dengan kreatif. Nah, sekarang zamannya bekerja itu tuh tidak lagi bekerja sendiri, tapi bekerja tim. Ada yang masih suka sendirian di kelas ini? Misalnya bu saya introvert, bu saya suka sendiri daripada bareng-bareng. Oke, kalau dalam hal pribadi silahkan ya. Tapi kalau dalam hal bekerja sekarang itu sudah jarang sekali pekerjaan yang bisa dilakukan hanya sendirian. Kecuali memang itu kalian memang bekerja sendiri. Misalnya di rumah kalian membentuk usaha sendiri, itu boleh ya. Dan itu pun nanti akan masih ada bagian-bagian tertentu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan secara tim. Misalnya dalam pemasaran, misalnya dalam pengantaran produk dan lain sebagainya, kalian nggak mungkin sendiri. Karena kerja sendiri itu betapa capeknya luar biasa. Makanya sekarang itu kerja tim, dan yang paling penting dalam kerja tim itu apa? Salah satunya di sini komunikasi yang terbuka, jujur, ya, yang jujur itu komunikasi yang terbuka. Yang kedua, kerja sama tim, ya, meskipun kerja sama tim biasanya bagi tugas itu kan selalu ada. Kayak nanti ini misalnya diskusi, ada yang bagian searching, ada yang bagian nulis, ada yang bagian sendiri-sendiri meskipun dalam satu kelompok. Itu namanya kerja sama tim. Yang terakhir apa itu? Kejelasan peran. Makanya pentingnya dalam satu komunitas atau kelompok itu harus ada ketuanya atau pimpinannya nanti yang bagian mengatur, bukan yang bukan yang diminta untuk dihormati atau yang lainnya. Dan itu efek dari tugasnya lah ya. Tapi yang terpenting dengan menjadi ketua itu adalah pentingnya pembagian tugas. Ada yang menjalankan tugas yang menegur ketuanya, ada yang keliru tugasnya, ada yang salah, berarti yang menegur juga ketuanya. Sama kayak di sekolah ini misalnya ya, di sekolah ini kan ada kepala sekolahnya, di bawahnya ada bapak ibu guru, ada tenaga pendidikan atau TU dan staf dan lainnya. Nah, jika ada kesalahan yang menegur adalah tim pimpinan.
pimpinannya. Kalian memberikan kritik saran boleh, tapi bukan kur. Ya, kur itu tugasnya pimpinan, gitu ya. Oke, yang selanjutnya pentingnya kepemimpinan tadi, kepemimpinan yang beretika. Nah, yang pertama ada integritas, nanti sudah kita bahas. Yang kedua ada kejelasan visi. Makanya sekolah ini ada yang sudah membaca visi misinya SMK kemarin itu apa sih? Ada ya, yang ada visi misinya saja kan program-program di dalamnya ada yang nggak maksimal, ada yang berjalan, ada yang jalan tapi terkendala A, B, C. Nah itu yang sudah ada visi misinya, apalagi yang tidak ada. Makanya ketika jadi pimpinan, menjadi ketua, kalian harus punya tujuan kelompok ini mau dibawa kemana. Ya itu adalah bahasa akademiknya visi. Yang ketiga adalah keadilan dan kesetaraan. Untuk pilih kasih, ya, supaya nanti anggotanya ada yang kerabatnya, ada yang basicnya, ada yang temennya, nanti diperlakukan berbeda. Nah itu berarti tidak adil dan tidak setara. Makanya kalau bahasa yang sering kita pakai ketika sudah bekerja dalam mencampur aduk urusan pribadi dan dalam lingkungan kerja. Kalian di rumah bolehlah tengkar dengan siapa-siapanya, tapi ketika sudah di lingkungan kerja harus profesional itu disebut keadilan dan kesetaraan. Nah, kemudian tanggung jawab sosial dalam perusahaan ada tiga. Yang pertama tanggung jawab lingkungan untuk mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah tanggung jawab komunitas, yaitu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga etika bisnis dengan cara menerapkan standar etika bisnis yang tinggi dalam Oke, ya. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini yaitu etika, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi modern. Implementasikan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas, mulai dari tanggung jawab, jujur, inovatif, kreatif, dan lain sebagainya tadi, untuk membangun budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti akan kita lanjutkan di kerja kelompok. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan belajarnya yaitu proses diskusi ya. Nanti diskusinya secara kelompok, kita sudah membentuk kelompok sesuai dengan asesmen awal. Ya, pengetahuan awalnya beda-beda masing-masing kelompok. Nah, nanti tugasnya setiap kelompok ada di LKPD ini. Nah, tugasnya juga sudah ada petunjuk belajarnya. Mulai yang pertama materi-materi tadi sudah ya, terus membentuk kelompok juga sudah. Terus tugas selanjutnya adalah menganalisis pengalaman bekerja maupun berorganisasi ya. Semuanya insya Allah sudah berpengalaman. Kalau pengalaman bekerja bisa ambil yang kemarin pengalaman PKL. Jadi nanti setiap kelompok silahkan ditentukan mau menganalisis pengalaman kerja saja atau pengalaman organisasi saja. Organisasi ketika SMP boleh, yang penting yang sudah pernah kalian ikuti atau kalian laksanakan, gitu ya. Terus yang dianalisis nanti adalah etika dalam berorganisasi atau etika dalam bekerja yang kalian alami ketika bekerja kemarin, misalnya mengambil PKL apa saja, ada karakter positif apa saja, kalau ada karakter negatif juga boleh disampaikan. Jadi yang perlu dibenahi apa saja itu nanti ya. Jadi diskusi tentukan dulu sama kelompoknya mau menganalisis bekerjanya atau menganalisis berorganisasinya. Nah, kemudian nanti hasil analisisnya ditulis dalam lembar selanjutnya sini ya, mulai dari pengalamannya itu apa, misalnya di PKL adalah dalam hal di promotis misalnya, atau dalam hal mencatat itu ditulis di sini. Kalau misalnya di tempat fotokopi atau di tempat rumah makan yang berbeda dengan jurusan kalian, dapat tulis saja apa adanya. Misalnya kalian bagian apa ditulis di sini. Kemudian bagian tengah etika bekerja atau berorganisasi yang kalian pelajari apa selama kalian PKL atau selama kalian berorganisasi ya. Kemudian dampaknya ini adalah dampak ke kalian. Sikap yang positif seperti ini itu mengarahkan saya untuk belajar etika baik. Misalnya kalau misalnya yang diterima adalah etika yang kurang baik, misalnya dikasarin sama atasannya atau tidak diberi gandeng, itu dampaknya ke kalian apa? Entah kalian itu menjadi lebih pemalu atau lebih kurang mengeksplor kemampuan diri dan lain sebagainya, itu juga ditulis di kolom bagian dampak. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, ada. Setelah selesai diskusi dengan kelompok nanti, yang ada di tabel nanti dipresentasikan masing-masing. Cukup dibaca, bisa diwakili atau bergantian baca juga dipersilakan kalian bagi tugasnya dengan kelompok seperti apa. Itu ya. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan masing-masing kelompok
PPT yang ada di depan. Kelompok 1 mulai dari Elisa ya, teman menunjukkan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Ada tambahan yang sudah dikerjakan Pak ini? Sebenarnya sudah ada. Sudah semuanya ya masing-masing kelompok. Nah di dalam penulisan covernya itu kan ada namanya kelas saja. Namanya itu bisa ditulis di kelompok berapa saja. Nanti anggota kerjanya halaman paling belakang. Oke ya, silakan bisa dimulai diskusinya dari sekarang.
lanjut diskusinya ya. Jadi mulai apa yang disampaikan terkait etika organisasi ataupun etika bekerja. Nanti penyampaiannya yang akan diberikan ya. Satu, cara berkomunikasi karena kita belajar etika bekerja di organisasi. Cara penyampaiannya. Yang kedua yang dinilai adalah cara kerjasamanya ya, dalam menyampaikan itu bagaimana. Yang ketiga adalah kelengkapan atau bobot dari hasil analisis atau yang ditulis dalam RKPD-nya. Itu ya yang akan dinilai. Setelah ini bisa langsung mulai kelompok satu. Kelompok satu sudah siap? Sudah. Akan mulai kelompok satu. Tapi bisa memberi waktu mengembangkan kemampuan berprestasi dan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan demokrasi dalam memilih kebutuhan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dan kebutuhan. Yang kedua, pengalaman tentang organisasi OSIS. Etika bekerja atau berorganisasi. Satu, disiplin, menghargai orang lain, percaya diri, sikap toleransi, memperlakukan orang lain secara adil, berani dan bertanggung jawab. Dampaknya dapat melatih menghargai waktu, menghargai pendapat orang lain, tidak membedakan antara orang lama dan orang baru, dapat melatih disiplin yang baik, berani mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Yang ketiga yaitu PNR atau pelajaran dari Parlemen Remaja. Etika berorganisasi dalam PNR. 1. Sukarelaan. 2. Kemanusiaan. 3. Kesamaan. 4. Kenetralan. 5. Kemandirian. 6. Kesatuan. 7. Kesetaraan. Datanya akan disampaikan oleh saya. Dampak bekerja dan niat terus tanpa berikan imbalan, membantu sesama tanpa membedakan ras, agama atau golongan. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi, tidak memihak dalam konflik atau komunitif, bertindak secara independen dan memberikan bantuan, menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan dalam organisasi, berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan berbuka. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kita, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Menyampaikan presentasikan hasil diskusi kami. pengalaman kami PKL di Dinsos, peristiwa pengalaman, nasib surat, etika bekerja, rapi dan sesuai aturan, dampak, kita menjadi lebih rapi dan paham aturan kantor. 2. Peristiwa atau pengalaman, meminta tanda tangan atau persetujuan atasan. Etika bekerja, sopan atau tidak mengganggu waktu istirahat atasan. Dampak, kita lebih sopan dan paham etika bekerja. 3. Peristiwa atau pengalaman membuat surat. Etika bekerja terisi dalam pembuatan dan cekatan. Dampak lebih baik dalam pembuatan surat dan lebih bisa menghargai waktu. 4. Peristiwa atau pengalaman mengenal orang yang jauh lebih dari kita. Etika bekerja lebih menghormati orang yang lebih tua. Dampak, kita bisa belajar dari mereka atas pengalaman kerja dan karirnya. 5. Pengalaman PKL di Gatus Gampol. Melihat budget.
Peristiwa atau pengalaman. Membayar pajak. Etika bekerja atau berorganisasi bisa menjaga kepercayaan orang dan jujur. Dapat tanggung jawab atas perintah atau tidak mengurangi uang tersebut dan tidak dibayarkan. Pengalaman PKL jika PPN Bojonegoro, proses surat perintah membayar atau SBM, etika bekerja atau berorganisasi, teliti dalam proses SBM, dapat mampu menggandakan surat dan membantu proses SBM. Kemudian resmi menjadi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Amel, Saya Dini, saya Eka, saya Marina. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang peristiwa atau pengalaman kejadian negatif, melakukan register menjadi di blok UMKM sebagai etika bekerja atau organisasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dampak menjadikan diri lebih kritis dan tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Peristiwa atau pengalaman yang kedua yaitu bekerja pada bagian pelayanan di Samsat Bojonegoro. Etika bekerja atau berorganisasi yaitu ramah, jujur, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Dampaknya yaitu menjadikan diri kita lebih berani dalam berinteraksi dengan orang lain. Tiga, peristiwa pengalaman bekerja sebagai AO atau melayani nasabah di daerah kecil. Etika bekerja atau berorganisasi ramah, sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Dapat menjadikan diri lebih percaya diri dan melatih keberanian. peristiwa atau pengalaman yang keempat yaitu menjadi anggota OSIS. Etika bekerja atau berorganisasi, disiplin, cekatan, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Dampak dari itu sendiri yaitu dapat mengetahui struktur keorganisasian OSIS dan dapat bekerja sama dengan tim. Itu tadi hasil diskusi kelompok dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Peristiwa atau pengalaman staf front office di BPD Bojonegoro. Etika bekerja atau berorganisasi ramah dan sopan. Dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Staf itu dapat pengadilan yang jujur dan bertanggung jawab, meningkatkan pengetahuan dan memahami lebih dalam tentang konsep keuangan. Staf bidang hukum di pengadilan negeri Bojonegoro. Ketika bekerja disiplin dan menghormati terhadap rekan kerja, hakim atau pihak yang terkait. Dampak meningkatkan pengetahuan terhadap hukum. Staf surat menegakkan BPD Bojonegoro. Etika bekerja atau berorganisasi lazim dan disiplin. Dampak meningkatkan kemampuan administrasi. Demikian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan diskusi dari kelompok. Akan disampaikan oleh teman saya. Peristiwa atau pengalaman seksi bidang umum BPKAD Bojonegoro. Etika bekerja atau berorganisasi, disiplin dan jujur. Dampak menjadi lebih baik dalam mengklarasikan komputer. Seksi pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro. Bertanggung jawab. Dampak menjadi lebih paham tentang meregister perkara. Seksi pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro. Etika bekerja atau berorganisasi,
tidak menjawab pertanyaan, yaitu menjadi ketimpangan dalam menginput data. Peristiwa pengalaman bidang pembelajaran di Bojonegoro akan kerja organisasi rapi dan rajin, dampak menjadi meneliti dan rapi. Sekian dari presentasi dari Bapak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke tahap terakhir dari pembelajaran ini, Bana ingin menyampaikan hasil evaluasinya ya dari hasil belajarnya. Tadi yang menyampaikan presentasi dari kelima kelompok yang paling baik dari tata bahasanya, dari pembagian tugasnya, saya apresiasi dari kelompok 3. Kita aplaus untuk kelompok 3. Kemudian evaluasi yang kedua ini terkait hasil analisis atau bobot dari diskusinya ya, dari apa yang kalian tuliskan di LKPD tadi. Burana sudah lihat ya dari pengalaman kerja maupun pengalaman organisasinya, dan yang saya rasa paling bagus ada di kelompok 1. Terbaik versi penyampaian, ada terbaik versi konten atau bobot dari hasil diskusi. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Burana lanjutkan? Oke, dari etika kerja organisasi sudah cukup ya? Oke, kita beranjak ke tahap terakhir dari pembelajaran. Sebelum Burana tutup pembelajarannya hari ini, kita akan lanjutkan pembelajaran minggu depan itu untuk assessment atau mengerjakan rangkaian soal ya. Itu merupakan assessment summatif. Akan kita evaluasi, akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Sebelum Burana akhiri, ada yang mau menyampaikan refleksi dulu? Silakan kapan? Oke, Kak Siti Nurjana kita sampaikan, silakan berdiri. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat belajar tentang pentingnya beretika atau bersikap dalam bekerja dan berorganisasi. Dengan demikian, terbentuklah integritas atau etos kerja. Oke, terima kasih. Saya rasa itu juga penting ya, namanya etika ini juga Burana sampaikan ketika Burana jadi pembina kota kemarin ya, pentingnya sikap itu ya etika, ya akhlak, ya adat, itu sesuatu yang nempel pada diri kita ya, nggak bisa kita pura-pura. Kalau untuk pura-pura kita akan kelihatan aslinya suatu saat nanti ya. Orang pura-pura itu hanya bertahan sementara, kayak orang acting gitu loh ya, orang buat film, orang buat movie atau dalam konteks hiburan di TV itu kan pura-pura itu ada durasinya. Makanya kalau kalian pengen nanti menunjukkan versi terbaik dari kalian, bentuklah dari sekarang sikap itu, baik itu sikap jujur, sikap disiplin, sikap tanggung jawab, konsisten, dan seterusnya. Itu adalah karakter-karakter penting atau etika yang penting dalam bekerja dan berorganisasi. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama.